Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Abdurrahman Salsabil. Pada video kali ini Ana mau ngerangkum audio dari uh, Brother Sabda yang berjudul Deliberate Practice. Deliberate practice adalah belajar dan latihan dengan cara yang benar. Terus gimana sih latihan yang benar? Nah, andaikan kita punya suatu skill, deliberate practice nih adalah bagaimana kita menguasai fundamentalnya dan foundationnya yang benar dan bagus, dan terbentuk suatu frameworknya, dan akhirnya melatih benar-benar dan menjadi superior. Nah, contohnya seperti dalam dunia programming. Jadi dalam dunia programming kita ini kan memiliki banyak sekali bahasa pemrograman yang ada di programming, seperti HTML, JavaScript, Kotlin, kemudian Python, dan masih banyak lagi C++. Nah, jadi untuk deliberate practice, biar kita menguasai ini fundamentalnya, foundationnya, kita harus belajar dari basicnya dulu. Kalau misalkan kita belajar dari website, contoh kita website ya, website kan berarti dasarnya itu kita harus memahami HTML, CSS, dan JavaScript kan untuk animasi. Nah, kita bangun dulu nih HTML sama CSS-nya dari basic. Jadi kita pelajarin satu persatu. HTML misalkan contoh, section itu apa sih, terusnya title itu apa, h1 itu apa, h2, kemudian div tuh fungsinya buat apa, kelas fungsinya buat apa, id fungsinya buat apa. Nah, dan seterusnya, struktur HTML kita kuasain dulu, ini fungsinya buat apa. Nah, kemudian jika sudah, kita baru pindah ke CSS. HTML sudah, kita kuasain CSS, fundamentalnya, foundationnya, basicnya, dari apa fungsinya, kelas tuh buat manggil kelas di HTML tuh caranya gimana, kemudian flexbox itu fungsinya buat apa, position absolute itu fungsinya buat apa, margin buat gimana, terus sharp itu fungsinya buat apa, buat manggil id gimana caranya, kemudian untuk manggil kelas di akhir itu fungsinya gimana, kemudian hover itu fungsinya buat apa, aktif fungsinya buat apa. Nah, kalau udah nih semuanya, foundation CSS udah ngerti, udah lumayan paham, baru kita pindah lagi ke JavaScript. Nah, di JavaScript belajar tuh di situ fungsinya gimana, ngubah kelas di HTML yang tadinya nggak ada kelas aktif, saat mencet kita munculin kelas aktif. Kemudian belajar gesub itu fungsinya buat apa, ngebuat animasi scroll itu gimana caranya. Nah, jika udah semua baru dari situ kita buat project. Contohnya seperti landing page buat personal blog untuk kita sendiri contohnya. Nah, kita udah bisa nih ngerjain 1-2 project, 1-2-3 project lah. Kalau udah, baru kita pindah lagi ke framework website. Nah, itu deliberate practice, belajar dan latihan dengan cara yang benar. Nah, kalau misalkan kita baru bisa menguasai HTML, CSS, JavaScript, habis itu langsung ikut lomba, itu nggak masalah. Ikut lomba sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak masalah. Cuman kan itu konteksnya cari pengalaman, bukan mempertajam skill kita.
Nah, jadi lebih baiknya tuh kita belajar dulu nih pondasi-pondasinya untuk membuat website. Nah, kan tadi kita pondasinya udah belajar. Baru kita masuk step berikutnya, yaitu mempelajari framework dari website tersebut. Dari JavaScript nih frameworknya apa, CSS frameworknya apa gitu. Nah, contohnya di JavaScript itu kan ada React.js, Vue.js, dan masih banyak tuh. Nah, kita cari dulu nih sebelum belajar React atau Vue.js, yang mau kita targetin nih bentukan aplikasinya kayak gimana. Nah, contoh mayoritas kan developer menggunakan React.js. Ya udah, kita misalkan kita mau mengikuti mayoritas, ya udah kita belajar React.js. Nah, di React.js baru kita belajar lagi basic React.js atau apa. Nah, kalau sudah baru kita buat lagi project dari situ, membuat aplikasi dari React.js itu gimana. Nah, kalau React.js udah, berarti JavaScript sudah. Kita baru pindah ke posisi backend. Kan tadi posisi front end, kita pindah ke posisi backend. Kita belajar Node.js, PHP, frameworknya PHP, Laravel kita belajar juga. Nah, seperti itulah deliberate practice, belajar dan latihan dengan cara yang benar. Nah, ini ada satu contoh lagi. Contohnya, kebanyakan orang jika mereka menguasai suatu bidang, maka dia akan menggelutinya dengan giat dan tanding terus menerus. Nah, tadi kayak lomba terus menerus gitu. Nah, sebenarnya tanding itu bukan menuntut kita untuk menjadi superior performance, tapi itu membuat kita menambah pengalaman. Akan tetapi jika dilakukan lama 2-3 tahun, maka skillnya ya akan segitu-gitu aja. Soalnya kita nggak belajar basic-basicnya lagi. Kita fokus buat aplikasi aja. Nggak salah sih, bener, cuman kan kurang tepat gitu. Tidak akan berkembang lagi gitu, udah ngestak di situ-situ aja. Nah, karena kita tidak sadar apa yang harus dibenarkan secara detail. Nah, kalau misalkan kita kalah di dalam suatu lomba kan pikiran kita, wah, kita berarti ada yang kurang nih dari aplikasi ini. Bukan kita mencari secara detail, wah, kita berarti kurang di bagian apa. Kita hanya memikirkan suatu ide, bukan fokus sama satu bahasa gitu. Nah, kalau deliberate practice adalah kita dibedah terlebih dahulu di mana nih hal yang kurang di dalam diri kita. Poinnya adalah deliberate practice menuntut kita untuk latihan, bukan tanding, bukan lomba. Setiap detailnya dilatih secara serius. Nah, setiap detailnya dilatih secara terus menerus gitu. Jadi kayak JavaScript, React.js, ya udah kita fokus aja. Kan di website kan ada front end, ada bagian front end, ada bagian back end. Nah, kalau misalkan kita milih front end, ya udah kita fokus aja di front end. Kita belajar JavaScript, kemudian setelah JavaScript kita buat lagi CSS-nya, kita buat framework CSS sendiri kayak Bootstrap gitu, tapi versi kita sendiri. Nah, begitulah yang banyak. Udah, terus kita launching project, maka di situ tuh kita baru skill kita bakal up terus. Nah, deliberate practice ini sangat bagus kalau kita lakuin saat muda, karena itu membutuhkan waktu dalam mengerjakannya. Jadi deliberate practice ini nggak bisa instan gitu. Kita nggak bisa 1 bulan 2 bulan langsung kita bisa atau menguasai foundationnya. Enggak, kita nggak mesti sih, hukum alam kita pasti membutuhkan 1 tahun 2 tahun dan membutuhkan mood yang bagus gitu kan. Nggak mungkin kita dalam 1 tahun mood kita
bagus terus. Nah itu yang penting sih dalam deliberate practice nih, konsisten untuk mengerjakan ilmu-ilmu baru dan mencarinya secara detail gitu, enggak tahu aja gitu, enggak tahu aja tapi tahu banget. Nah mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.